Mudah-mudahan terbaca Bapak Ibu. Jadi kita UPJ adalah kalau boleh dibilang unit ya termuda dari Pembangunan Jaya. Kita tentunya sangat beruntung didukung oleh Jaya dan pastinya komitmen dari pendiri, dari founder, dari yayasan dan sampai direksi ya untuk mendukung Jaya, untuk UPJ sangat dirasakan sampai saat ini. Jadi sangat berterima kasih untuk dukungan Bapak Ibu. Izin untuk memulai presentasi. Ini adalah angka-angka yang maknanya apa ya? Ada 9, sebentar saya pakai laser pointer, ada 9, 15, 92, angka-angka yang mungkin kalau tanpa keterangan di bawah ini tidak bermakna untuk kita semua. Namun saat kita melihat teks yang ada di bawah ini menjadi bermakna yang luar biasa. UPJ berdiri 2011, September nanti tentunya akan berusia 10 tahun ya, 9 jalan 10, masih tergolong muda, namun tidak muda-muda banget sih sebetulnya. Sudah mulai berangkat dewasa ya, 10 tahun, banyak pencapaian dilakukan, masih banyak PR yang harus dikerjakan. UPJ juga 15, lahan yang diberikan oleh Jaya sebanyak 15 hektar sebagai bagian dari master plan pengembangan UPJ ke depan. Kita baru memiliki 2 gedung saat ini, gedung yang baru dibangun ini baru kita gunakan hampir setahun ya. Tentunya ke depan harapannya akan semakin bertumbuh lebih pesat. 92 apa ini? Kita berbangga dari pemeringkatan kementerian terakhir, kita masuk top 100, 92. Dari 4.600 sekian perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik itu PTN, negeri maupun swasta. Jadi kalau kita lihat pencapaiannya sudah sangat luar biasa, top 100 ya, dan kerja keras yang memang bukan semalam 2 malam, tapi dilakukan dengan, kalau bahasa saya agak sedikit bercanda, dengan darah dan air mata ya. Perjuangan kita berat sekali untuk mencapai ini, dan tentunya dari yayasan kemarin bertemu dengan Pak Trisna Mulyadi, beliau memberikan arahan waktu raker, beliau sampaikan kapan UPJ masuk top 50. Oke. Berarti makin banyak darah dan air mata yang akan dicurahkan untuk mencapai ke sana gitu ya. Jadi kita terus berjuang untuk mencapai titik itu. Ini top 100, saya sampaikan tadi peringkat 92, kami sangat berbangga dengan ini, bukan jalan yang mudah, bukan hanya kerikil, tapi boulder, batu-batu besar yang menghadang kami, namun kami terus maju, karena itulah yang dititipkan oleh pembina ya, oleh yayasan. Karena juga lagi-lagi Pak Trisna menyampaikan dalam raker kami beberapa minggu lalu ya, hampir 2 minggu lalu, diharapkan UPJ menjadi legacy dari Jaya. Kalau dilihat, top 2% ya, top 2% dari pemeringkatan. Kita punya 4.600 sekian kampus di Indonesia, baik itu PTN maupun PTS, kita masuk dalam top 2%, peringkat 92. Lumayan, namun rupanya pembina belum puas, dan tentunya kami juga belum puas, karena berikutnya adalah masuk top 50, itu yang kami bidik. Dari peringkat bidang kemahasiswaan dari BMAO juga, kami juga masuk top 50, peringkat 45, ini juga sangat baik dengan pencapaian mahasiswa yang tentunya didukung oleh kinerja, koordinasi ya, dan langkah bersama antar dosen dan mahasiswa. Bagaimana kami ikut lomba-lomba, prestasi mahasiswa dan sebagainya, kami masuk top 50 dalam peringkatan bidang kemahasiswaan dalam awal Kemenristek Dikti 2019. Jadi juga pencapaian yang luar biasa yang kembali butuh kerja keras dan bukan pekerjaan semalam 2 malam yang kami kerjakan. Kami juga berbangga, UPJ bukan tanda kutip jago kandang, tapi kami terus berupaya untuk bisa merambah ke kancah internasional. Ini dibuktikan kita memiliki tergabung dalam 2 konsorsium internasional. Yang pertama konsorsium urban, di mana UPJ menjadi hub atau menjadi caretaker. Ada 7 negara-negara ASEAN dan tentunya ada partner kami di Jerman, di mana kami bergerak dalam riset yang bersinggungan dengan konsep-konsep urban. Tentunya ini sangat relevan dengan Jaya, karena Jaya juga bagian penting dari pengembangan kawasan. Bintaro adalah contoh yang real dalam aspek itu. Lalu juga ada Asian Network Natural Science, bekerjasama dengan 3 universitas,
Jepang, dan satu lagi di Macung, Malang, dan tentunya UPJ. Jadi kami juga mencoba berkiprah mendorong diri untuk masuk ke kancah internasional, bukan hanya di Indonesia, karena di dunia sekarang saat ini persaingan global dan sebagainya tidak bisa menutup diri, batas negara semakin kabur, dan kita terus merambah ke kancah global untuk bisa bersaing juga di dunia global. Beberapa pencapaian terakhir dalam setahun 2 tahun terakhir ini ada CFSU ya, Cooperation for Sustainable Urbanization. Ini adalah grant hibah yang kami terima dari Humboldt Foundation dari Jerman untuk proyek 3 tahun, lagi-lagi terkait dengan sustainable urbanization. Jadi urbanisasi yang berkelanjutan. Sangat relevan dengan JRP. Kami pernah mengundang Ibu Arum dari JRP sebagai narasumber kami dalam salah satu acara Urban Talk. Ini kegiatan output yang salah satu yang kami luncurkan dalam rangka hibah yang kami peroleh untuk CFSU ini. Ini yang pertama, yang kedua ada Bu Arum sebagai narasumber kami. Hibah yang kami dapat lumayan, sekitar 55.000 euro yang kami peroleh untuk durasi 3 tahun riset ya. Tentunya aspek capacity building menjadi penting, di mana kami juga mencoba mendorong teman-teman dosen untuk mengambil fellowship ya, apakah dalam bentuk postdoktoral atau studi lanjut sebagainya terkait dengan hibah ini. Partner kami di Jerman, TU Dresden, yang cukup intens kami diskusi dan kami tukar pikiran terkait dengan beberapa proyek ke depan, bukan hanya untuk CFSU. Berikut juga kami baru mendapatkan kabar baik, kabar gembira di awal 2021, September 2020 kurang lebih dapat kabar konsorsium 8 universitas, 5 Indonesia dan 8 Eropa, 1 di Belgia, 1 di Finlandia, 1 di Belanda. Kami mendapatkan juga grant, konsorsiumnya mendapatkan grant dari Uni Eropa, European Union, dengan singkatan Into Food yang kami sebut ya. Ini judul panjangnya saya akan sebut, tapi terkait dengan food waste ini juga kembali menjadi hal yang relevan dalam kajian masyarakat urban, bagaimana mereka melihat makanan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan atau misalnya memiliki mindset terkait dengan food waste. Ini juga besar, konsorsium ini berhasil menggait dana dari Uni Eropa sebesar 800.000 euro lebih ya. Jadi bisa dihitung dengan konversi euro sekarang 16.000, berapa dana besar yang berhasil kami dapatkan dalam konsorsium ini. Jadi ini baru mulai start di Januari 2021. Besok ini 15-16 Februari ada kick off meeting pertama peluncuran project ini untuk lagi-lagi untuk jangka waktu 3 tahun. Jadi UPJ ada di sini sebagai bagian dari konsorsium. Kerjasama internasional ini banyak sekali, ini beberapa yang kami cantumkan, ada dari Filipina, ada dari Cina, ada dari Jerman, dari Malaysia, UiTM, dari Vietnam, Thailand dan sebagainya. Untuk Jerman sendiri, misalnya saya bisa memberikan sedikit komentar. Kemarin sekitar 2 minggu lalu kami baru bertemu kembali dengan pihak Cologne dari Jerman untuk menyelenggarakan summer school. Summer school tentunya rencana awal sebelum COVID pandemi, rencananya membawa mahasiswa Jerman 15-20 orang mungkin ke Indonesia untuk melakukan summer school yang dapat dikonversi sebagai SKS di Jerman. Namun pandemi datang, akhirnya rencana sedikit postpone. Kemarin baru ketemu lagi dengan rekan di Jerman dari Cologne University. Mereka ingin meneruskan rencana ini, namun dalam bentuk virtual. Ini juga hal yang sedang kami godok ulang terkait dengan program. Jadi ini akan berjalan, usulan kami sekitar akhir Agustus, awal September 2021. Jadi summer school dalam konsep online, dalam konsep virtual yang kami lakukan. Kerjasama dengan UiTM banyak sekali, pameran bersama, riset bersama, matching grant yang terakhir dengan kampus UiTM antara dosen dan dosen UPJ dan dosen UiTM. Yang kami sedang tentunya sangat dukung sekali adalah pertukaran pelajar ya, mobility. Mobility itu aspek yang zaman dulu sebelum COVID mungkin sedikit kompleks. Kenapa kompleks? Karena mungkin menyangkut logistik, bagaimana mahasiswa harus pergi ke sana, bayar visa, tiket, logistik, dan sebagainya. Sekarang menjadi sedikit lebih mudah dengan konsep virtual. Jadi kami mencoba untuk mendorong hal ini, melihat pandemi bukan sebagai tantangan, tapi sebagai peluang untuk mendorong hal-hal yang dulunya agak sulit, sekarang jadi sedikit lebih gampang.
LMS ya, learning management system, dengan sistem pembelajaran daring sebagainya kami lakukan secara virtual. Satu yang kami usung dari awal sejak UPJ berdiri namanya KOTA ya, kelas open to all. Ini memang rada catchy ya, penulisannya kota sesuai dengan kota ya, city gitu, tapi ada singkatannya kelas open to all. Apa itu? Sebenarnya ini konsep dasar di mana program studi UPJ yang ada 10, kami kelompokkan menjadi 5 tema urban. Ada urban development, urban growth, dan sebagainya. Misal urban development masuk dalam prodi sipil dan arsitektur, gitu ya. Jadi 10 program studi kami kelompokkan dalam 5 tema urban, dan masing-masing prodi yang ada dalam tema tertentu harus mengambil mata kuliah dalam tema urban yang lain. Jadi misalnya begini, anak sipil harus mengambil satu mata kuliah dari rumpun yang lain, misalnya urban growth atau urban society atau urban culture. Misalnya jadi mahasiswa sipil bisa mengambil mata kuliah di prodi akuntansi, atau bisa mengambil di mata kuliah di prodi DKV. Loh kok begitu? Kenapa ya? Karena zaman sekarang konsepnya sudah multidisiplinary, Bapak Ibu. Artinya misalnya anak sipil, dia kerja di kontraktor, project manager sebagainya, dia harus bisa menghitung cash flow. Dia harus ngerti misalnya bagaimana mendesain website. Dia harus ngerti tentang teknologi. Jadi itu bagian-bagian yang kami persiapkan mahasiswa untuk bisa tidak hanya menguasai aspek keilmuan di bidangnya sendiri, tapi juga bisa dipersiapkan untuk masuk dalam kancah dunia pekerjaan yang sifatnya sekarang multidisiplin. Nggak ada lagi orang hanya bisa sipil dan sipil aja. Nggak ada lagi orang bisa akuntansi hanya akuntansi saja gitu. Jadi ini adalah konsep dalam konteks besar, ini adalah liberal art ya. Bagaimana satu mahasiswa dalam sebuah tema urban tertentu, rumpun urban tertentu harus mengambil mata kuliah di rumpun yang lain untuk mempersiapkan diri dalam persiapan masuk dunia kerja yang sangat kompleks. Dan lebih 100 mata kuliah tersedia untuk dapat diambil dan dipelajari oleh mahasiswa. Ini juga sangat mendukung kebijakan kementerian yang baru diluncurkan dalam setahun terakhir terkait dengan Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa memiliki peluang untuk belajar di luar program studi sendiri. Lagi-lagi Mas Nadiem, Mas Menteri memikirkan dalam jangka yang lebih besar bagaimana mahasiswa bisa memiliki pandangan yang holistik, yang komprehensif. Jadi nggak melulu hanya di prodinya, tapi juga harus keluar untuk melihat dunia. Kita semua tahu Bapak Almarhum Ciputra sebagai founder UPJ, jadi beliau adalah orang yang sangat mendukung UPJ dari awal dan sangat mendukung adanya entrepreneur yang juga kami tuangkan dalam beberapa unit strategis di UPJ. Satunya adalah Jaya Launchpad, JLP, bagian dari mendidik ya, mengembangkan, menanamkan mindset dan jiwa entrepreneur di UPJ. Jadi entrepreneur di sini bukan melulu artinya mahasiswa harus dagang, mahasiswa harus bisnis, tidak. Jadi konsep entrepreneurship yang ada di UPJ lebih besar, lebih ke arah mindset bagaimana bisa menjadi risk taker, gimana bisa berpikir inovatif, gimana bisa mencari terobosan dan sebagainya. Apakah ada yang nanti berbisnis? Ya bisa saja. Apakah semua berbisnis? Enggak juga gitu. Karena tidak semua orang bisa dalam tanda kutip masuk dalam dunia bisnis. Tapi mindset entrepreneur itu harus ada. Kita coba tanamkan di semua mahasiswa, dan itu yang kita persiapkan melalui mata kuliah dan melalui wing-wing atau unit strategis seperti Jaya Launchpad. Nah, ini menyambung Jaya Launchpad bisa bergabung adanya inkubator bisnis, tentunya dalam konteks bisnis bekerja sama dengan berbagai institusi, apakah itu institusi pendidikan ataupun non-profit seperti Wompreneur, ada inkubator, ada What Money Foundation, ada akses ke UMKM yang cukup banyak yang tersebar di Indonesia. Jadi ini menjadi aspek yang penting waktu kita mendukung atau menciptakan ya seorang entrepreneur muda. Lagi-lagi entrepreneur di sini saya artikan dalam aspek yang lebih luas, tidak melulu dalam bisnis tapi juga mindset yang lebih penting. Prodi nanti mungkin Bu Diji akan sampaikan lebih rinci, ada 10 prodi di sini, saya akan skip aja. Nah, tentunya dukungan Grup Pembangunan Jaya dengan seluruh anak usaha, kami sudah banyak intens bekerja sama dengan Jaya Konstruksi, Arkonin, Ancol, Jaya Beton, JRP, dan sebagainya.
dukungan sangat kami rasakan. Jadi kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu dalam mendukung kegiatan UPJ yang tertuang dalam berbagai bentuk. Apakah itu misalnya uji sampel di Jaya Beton, apakah itu menjadi ada kegiatan magang mahasiswa, terakhir di JTD ya, Jatol Development, ada lagi misalnya menerima alumni di Arkonin dan sebagainya. Itu menjadi bentuk kerjasama yang manis antara UPJ dan sekian banyak unit usaha yang ada di Jaya. Lab hidup, saya pikir kita semua tahu ada di sini, ada kegiatan RFE yang kegiatan tahunan dari JRP yang kami kelola di Prodi Komunikasi, tentunya juga di sipil sangat relevan, konstruksi karena memang didukung oleh Jaya. Dan juga kami punya yang sedang naik daun saat ini, yang baru kami luncurkan karena kami baru punya gedung baru adalah studio broadcast ya. Saat ini sudah menjadi hal yang sangat baik, yang sudah memiliki customer yang cukup rutin sekarang, yang awalnya dirancang untuk pembelajaran saja, namun sekarang kita mencoba masuk dalam ranah yang lebih luas, bagaimana studio broadcast itu bisa disewakan ke pihak luar. Lagi-lagi prinsipnya bukan melulu soal uang yang didapat dari itu bagian yang juga penting, namun bagaimana kita bisa bekerja sama dengan industri, bagaimana studio kita diakui dalam tatanan studio standar industri, sehingga orang-orang luar, vendor luar, atau customer dari luar, melirik kita untuk menggunakan studio broadcast itu. Dan ini sangat baik untuk mahasiswa kita, karena mereka akhirnya memiliki sebuah prasarana yang memiliki standar industri. Jadi ini hal yang penting yang kami cukup berbangga dengan pencapaian terakhir ini, menjadi hal yang cukup baik dan akan terus dikembangkan. Jadi saya akan stop di situ. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak makan waktu. Selanjutnya saya serahkan ke host. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Edi sudah memberikan pemaparan materi. Baiklah Bapak dan Ibu, kegiatan berikutnya adapun pemaparan materi terkait beasiswa Marga Jaya dan beasiswa UPJ Member Admission Prosedur dari Ibu DJ. Untuk itu saya persilakan. Silakan Bu DJ. Terima kasih Liv. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga Pak Edi sudah membuka sesi hari ini dengan paparan yang sangat detail tentang akademik, apa yang dilakukan oleh prodi, mahasiswa, juga pencapaian-pencapaian dan kerjasama dengan baik nasional maupun internasional yang sudah UPJ kerjakan selama 9 tahun, usia UPJ yang nanti masuk di usia 10 tahun. Nah, giliran saya, Bapak Ibu, mohon waktunya untuk saya menyampaikan mengenai program yang berkaitan dengan sebenarnya penerimaan mahasiswa baru, seleksi, dan program-program bantuan berupa beasiswa yang dipunyai oleh Universitas Pembangunan Jaya. Okay. Next. Oke, jadi ini 3 hal yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu, yaitu mengenai beasiswa. Tadi ada beasiswa penuh PJ, ada beasiswa Marga Jaya, kemudian ada program kami sebut dengan program rekomendasi yang ingin kami sampaikan, ceritakan kepada Bapak Ibu. Kemudian tadi pendaftaran, gimana caranya mendaftar menjadi mahasiswa, bergabung menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Jaya. Ya, untuk bisa ada di seperti yang sudah disampaikan Pak Adi tadi, itu ada banyak darah dan air mata yang kita keluarkan. Itu menggambarkan perjuangan UPJ untuk bisa ada di level ini menjadi perguruan tinggi termuda dibandingkan dengan yang biasa bercokol di top 100, di top 2% itu adalah biasanya perguruan tinggi yang sudah usianya mungkin lebih dari 20 tahun. Rata-rata dan UPJ dengan usia yang masih sangat muda itu bisa masuk di di grup ini, di top 100. Nah, itu salah satu hal yang sangat penting membuat kita bisa ada di sini, salah satunya adalah mahasiswanya tentunya.
dengan diakuinya performance mahasiswa kami, baik dari kegiatan, keaktifan kegiatan UKM maupun prestasi di bidang berbagai bidang kompetisi, baik nasional maupun internasional, sehingga kami di tahun 2019 mendapatkan peringkat 45, jadi masuk ke top 50 untuk levelnya nasional dari versi Kemendristek-Dikti. Lagi-lagi ini semua karena input atau mahasiswa yang UPJ miliki. Nah, untuk itu UPJ setiap tahun punya banyak sekali program yang berkaitan dengan beasiswa, terutama untuk yang akan saya mulai dengan beasiswa penuh UPJ. Ini adalah beasiswa yang mensasar anak-anak dengan prestasi. Jadi ada lebih dari 5 jenis beasiswa penuh yang kami bagikan setiap tahunnya untuk calon mahasiswa baru. Nah, dimulai dengan beasiswa prestasi, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk putra-putri Bapak Ibu yang punya prestasi di bidang akademik, kami punya beasiswa prestasi yang mensasar anak-anak itu dengan prestasi. Misalnya kalau dia di kelas rata-rata dia ada di 3 besar kelas, atau kalau ranking sekolah bisa sebut dengan ranking paralel itu ada di 10 besar. Nah, ada fasilitas beasiswa penuh yang bisa didapatkan tentunya melalui seleksi. Ini kami bagikan seluruh Indonesia. Jadi kami mengundang mahasiswa seluruh Indonesia, calon mahasiswa seluruh Indonesia. Kami punya dari Kendari, Kupang, kemudian ada yang dari Sumatera, Kalimantan. Tahun ini juga sudah ada dari Papua yang ikut berkompetisi di salah satu beasiswa ini. Beasiswa yang kedua adalah beasiswa prestasi olahraga. Bapak Ibu, kami punya UKM, unit kegiatan mahasiswa yang khusus di bidang olahraga yang sangat aktif. Contohnya UKM Taekwondo kami yang sudah beberapa kali ikut berpartisipasi di kompetisi nasional dan internasional dan berhasil membawa pulang medali emas juga perak untuk UPJ. Itu terakhir di tahun 2019 sebelum pandemi ya, karena kalau setelah pandemi kemarin memang hampir semua kegiatan kompetisi yang sudah dijadwalkan itu terpaksa ditunda. Tapi di tahun 2019 masih sangat aktif sampai bahkan di bulan Desember, bahkan di awal tahun 2020 sebelum kita sebelum pandemi itu masuk ke Indonesia, gitu sangat aktif. Dan UPJ dengan UKM Taekwondo, kemudian kita punya juga UKM Silat, ada UKM sekarang yang kita baru punya itu ada Karate, kita membangun dojo baru untuk UPJ. Nah, jadi kami pun mensasar anak-anak dengan prestasi di bidang olahraga seperti yang disebutkan tadi, tidak lupa juga bulu tangkis. Nah, untuk bisa membawa nama UPJ di kancah nasional dan internasional. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa prestasi seni budaya. Sama kami juga mencari, kita scout anak-anak dengan prestasi baik di tingkat provinsi, tingkat nasional, di bidang salah satunya ada yang di bidang tarik suara, kemudian ada yang juara debat bahasa Indonesia, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan lainnya, misalnya mereka ikut pertukaran pelajar internasional. Jadi kami punya salah satu siswa dari kota Singkawang yang memang aktif di bidang seni budaya, punya prestasi juga di situ yang pernah ikut pertukaran pelajar sampai ke China, ke Beijing gitu. Itu salah satu contoh untuk kategori beasiswa prestasi seni budaya. Kemudian ada beasiswa prestasi sains. Nah, UPJ di visi misi kami ingin menjadi excellence university di bidang urban studies. Untuk bisa menuju ke situ, bukan hanya dosen saja yang melakukan penelitian, yang get familiar atau punya hands-on experience dengan melakukan bagaimana melakukan penelitian atau menjadi seorang researcher. Mahasiswa pun kami arahkan untuk mulai dan mau dan aktif itu untuk melakukan penelitian sejak dini pada saat mereka tentunya melakukan kegiatan perkuliahan sehari-hari, dan kami pun menyediakan fasilitas beasiswa
beasiswa penuh untuk kategori ini. Kami mencari bakat-bakat muda yang suka menulis. Jadi kami juga merekrut anak-anak yang menjuarai kompetisi esai nasional, kemudian ada olimpiade matematika, olimpiade biologi, olimpiade ekonomi, dan yang berkaitan di bidang sains yang kami fasilitasi untuk beasiswa penuh UPJ. Kemudian yang kelima adalah beasiswa OSIS. Nah, untuk bisa menghidupkan kegiatan kemahasiswaan di kampus, ada banyak organisasi kemahasiswaan, mulai dari yang paling sederhana adalah di UKM, kemudian UKM karena berdasarkan minat dan bakat, kemudian ada organisasi di kampus yang berdasarkan dengan yang berakar dari program studi masing-masing, dimulai dengan himpunan mahasiswa. Nah, untuk bisa punya mahasiswa yang mampu menjadi youth advokatnya UPJ, nah kami juga menyediakan fasilitas beasiswa prestasi OSIS yang diperuntukkan, kami buka seleksinya adalah untuk pengurus inti OSIS yang juga aktif sebagai anggota atau bahkan pengurus organisasi kepemudaan baik di tingkat kota dan kabupaten atau di tingkat provinsi dan tingkat nasional, yang nanti dibuktikan dengan surat rekomendasi dari sekolah atau sertifikat dari organisasi, rekomendasi dari organisasi tempat siswa atau siswi tersebut bergabung. Nah, 5 jenis beasiswa penuh ini diberikan, disebut dengan beasiswa penuh karena akan UPJ memfasilitasi semua pembiayaan, biaya kuliah semua ditanggung oleh UPJ, mulai dari semester 1, jadi uang pangkalnya pun sudah ditanggung oleh UPJ, dan biaya SPP SKS selama anak-anak ini nanti akan kuliah di UPJ selama 8 semester atau 4 tahun, gitu. Nah, karena UPJ merupakan unit bisnis atau keluarga besar dari pembangunan Jaya Group, kami pun untuk calon mahasiswa baru itu punya fasilitas beasiswa secara khusus, terutama untuk mensasar anak-anak dari keluarga besar UPJ yang memang belum bisa mengikuti seleksi di 5 jenis beasiswa yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu kami biasa sebut dengan beasiswa Jaya Group atau Marga Jaya. Nah, beasiswa ini Bapak Ibu adalah diperuntukkan untuk anak pegawai tetap yang masih aktif memang, kemudian nanti akan dibuktikan dengan ada surat rekomendasi dari unit bisnis tempat Bapak Ibu bekerja saat ini, yang nanti fasilitas beasiswanya itu adalah langsung ada potongan 75% dari uang pangkal gitu. Nah, dengan kondisi bahwa setiap satu anak ini hanya berhak menerima 1 jenis beasiswa. Jadi kalau misalnya tadi berkompetisi di beasiswa penuh dapat beasiswa penuh, nah beasiswa grup Jaya ini tidak berlaku lagi otomatis karena memang tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk biaya kuliah gitu ya. Nah, tetapi kalau tidak bisa masuk, tidak bisa berkompetisi di jenis beasiswa yang tadi saya sebutkan, bisa langsung mengambil fasilitas ini. Yang kapanpun pada saat mendaftar ini begitu diinformasikan, jadi begitu kamu pada saat mendaftar kami tahu dan kami menerima informasi bahwa calon mahasiswa baru ini merupakan putra atau putri dari keluarga besar grup Jaya, otomatis ini berlaku gitu. Selanjutnya adalah nah, yang namanya early bird program. Jadi kami melihat bahwa sekarang orang tua tuh punya kebiasaan, saya yakin Bapak Ibu pun sama, bahwa kita merencanakan pendidikan untuk anak-anak kita. Nah, UPJ untuk mengakomodasi ini, kami membuat program baru yang namanya kami sebut dengan early bird program. Kenapa disebut dengan early bird program? Karena fasilitas beasiswa yang jenis early bird program ini adalah diberikan khusus kepada anak-anak atau siswa-siswi SMA, SMK, Madrasah Aliyah itu yang masih duduk di kelas 11 tetapi sudah di semester 2. Artinya dia sebentar lagi akan masuk ke kelas 12. Jadi sebelum dia ke kelas 12, kalau dia sudah punya rencana, sudah tahu mau pingin mengejar, menuntut ilmu, mengejar profesi di bidang apa dan sudah tahu program studi yang akan dia sampaikan, yang akan dia tekuni, itu
bisa mendaftar, jadi udah buka bisa di UPJ, sekarang bahkan sudah dibuka mulai Januari ini, tahun 2021 ini sudah dibuka pendaftaran untuk early bird. Ini untuk adik-adik yang kelas, dan seleksinya itu berdasarkan nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 3. Kemudian fasilitas yang didapatkan adalah bahwa beasiswa Early Bird program ini atau program ini memberikan fasilitas berupa gratis uang pangkal. Jadi calon mahasiswa baru yang daftar dengan Early Bird tidak perlu membayar uang pangkal yang kalau normalnya itu ada di angka Rp29.500.000. Kemudian selain itu juga ada fasilitas potongan SPP semester 1 yang besarannya sampai dengan 50%. Nanti tergantung, dan karena seleksinya berdasarkan rata-rata nilai raport, itu nanti berdasarkan dengan besaran nilai raport yang dimiliki oleh calon mahasiswa tersebut. Nah, itu jenis beasiswa yang ingin kami sampaikan informasinya kepada Bapak Ibu yang ada di kelompok usaha pembangunan Jaya. Kemudian kami banyak sekali juga menerima bantuan dari Bapak Ibu yang mungkin anaknya belum masuk usia kuliah, tetapi atau ada anaknya yang sudah tidak lagi masuk usia kuliah, sudah lulus, sudah bekerja gitu. Tapi masih punya keluarga, mungkin keponakan, atau mungkin masih punya rekan, teman, tetangga atau sahabat yang punya anak usia kuliah, itu bisa ikut merekomendasikan UPJ kepada keluarga, teman, dan tetangga Bapak Ibu sekalian yang dengan melalui program ini, namanya program rekomendasi yang kami sebut dengan member get member. Jadi Bapak Ibu kalau mau rekomendasikan anak tetangga misalnya atau keponakan misalnya untuk daftar dan kuliah di UPJ, nanti pada saat pengisian formulir di laman pendaftaran online-nya UPJ itu nanti ada kolom pemberi rekomendasi. Jadi nanti tinggal menuliskan atau menyebutkan nama Bapak Ibu sekalian yang tentunya sebagai pemberi rekomendasi, yang dengan insentif yang kami berikan setiap calon mahasiswa, setiap mahasiswa baru ya, berarti sudah nanti akan diberikan pada saat mereka sudah aktif kuliah. Jadi pada saat setiap mahasiswa baru kami ada insentif sebesar Rp500.000 ini. Gitu. Ini program yang setiap tahun kami, dan setiap tahun kami selalu mendapatkan rekomendasi dan bantuan dari Bapak Ibu yang tersebar di semua unit bisnis di kelompok usaha pembangunan Jaya. Kemudian caranya untuk program rekomendasi ini hanya berlaku untuk rekomendasi mahasiswa atau calon mahasiswa baru untuk kelompok reguler. Jadi jalur seleksinya dia mengambil reguler, artinya dia bukan mendaftarkan diri di program beasiswa, apalagi beasiswa penuh terutama. Tuh. Nah, kalau PMB reguler itu jalur seleksinya ada 3 jenis, yaitu jalur nilai rata-rata raport. Nanti kita akan lihat paling rendah itu klasifikasi kami sebut dengan grade C, itu ada di 75, 76 misalnya. Nah, itu masuk ke rata-rata grup nilai raport C, dan seterusnya dan sampai ke rata-rata nilai raport grade A, itu ada yang di rata-rata di atas 85 itu biasanya. Itu bisa sampai dapat free SP uang atau uang pangkal kalau rata-rata rapotnya ada di situ. Kemudian ada jalur peringkat kelas yang tadi hampir mirip dengan di beasiswa pertama, tapi kan kita hanya mensasar misalnya peringkat kelas itu hanya 1 sampai 3. Kalau yang di bawah itu kita lihat nanti melalui jalur ini tetap tidak bisa mengambil seleksi, tidak akan lolos seleksi di beasiswa penuh, tapi dia bisa melalui jalur seleksi. Gitu. Kemudian jalur tertulis, jadi yang tidak mengambil nilai rata-rata raport atau tidak punya peringkat kelas bisa mendaftarkan melalui jalur jadi ujian tertulis, jadi mengikuti ujian tertulis yang disediakan oleh UPJ. Nah, di 3 jalur seleksi inilah berlaku tadi program rekomendasi yang kami sebutkan dengan member get member. Kemudian
Cara mendaftarnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti akan masuk ke laman pendaftaran online-nya UPJ. Saat ini seleksi pendaftaran sudah masuk ke gelombang ketiga. Itu dimulai dari bulan Januari sampai akhir Februari itu gelombang ketiga. Yang mana di gelombang ketiga ini ada fasilitas potongan uang pangkal sebesar 30% untuk mahasiswa calon mahasiswa baru seleksi jalur reguler. Nah, nanti kalau masuk ke laman pendaftaran online, tentunya memilih prodi atau program studi yang akan ditempuh, kemudian memilih apakah melalui rata-rata rapot tadi, seleksi atau USM, kemudian nanti setelah selesai menempuh seleksi tersebut, baik rapot atau USM atau ranking, akan mendapat yang kami sebutkan dengan offer letter. Offer letter itu adalah surat keterangan hasil seleksi yang menyebutkan apakah lulus atau tidak, kemudian kalau lulus dengan grade apa, kemudian di prodi apa diterimanya, kemudian ada informasi tentang biaya per semester 1 yang harus dibayarkan. Nah, setelah itu tinggal melanjutkan dengan pembayaran biaya kuliah semester 1-nya. Nah, ini sudah masuk di akhir dari paparan saya kali ini, jadi kami bagikan link. Jadi untuk pendaftarannya bisa langsung ke laman www.upj.ac.id/pmb, di mana di laman ini adalah form pendaftaran online atau portal untuk pendaftaran online bagi calon mahasiswa baru. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami menyimak paparan yang saya sampaikan, baik yang disampaikan oleh Pak Edi maupun saya. Dan selanjutnya kami harapkan atau kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin klarifikasi atau ingin disampaikan. Silahkan. Terima kasih. Baik Bu Dija, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Dan baik Bapak Ibu, jika ingin bertanya boleh langsung unmute saja ataupun di kolom chat ya. Kita akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu yang masih kurang jelas terkait informasi beasiswa dan masih belum mengerti terkait beasiswa. Kita akan menjelaskan lebih detail lagi bagi Bapak Ibu ingin bertanya. Baik, kami tunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jadi, mestinya saya mau nanya Bu Dija, berarti kalau misalnya dari Marga Jaya, itu bisa mengikuti beasiswa itu bisa ikuti 2 apa cuma 1 doang? 1 aja. Jadi kalau udah, misalnya karena bisa, kalau punya prestasi bisa ikut yang beasiswa penuh tadi kan, otomatis dia tidak akan mendapatkan fasilitas yang Marga Jaya. Lagian kalau beasiswa penuh kan dia nggak bayar apa-apa ya, jadi nggak berlaku. Atau kalau dia nggak punya prestasi secara khusus, bisa ngambil yang, kalau terutama untuk putra-putri Bapak Ibu yang dari kelompok bisnis usaha pembangunan Jaya, itu bisa mengambil langsung yang fasilitas beasiswa Marga Jaya tadi, beasiswa pembangunan Jaya tadi, yang kalau daftar otomatis kalau anak ini, Camaba ini adalah anak dari pegawai tetap aktif di grup pembangunan Jaya, otomatis dapat fasilitas yang tadi, potongan 75%, dan itu saja. Nah, tapi tidak bisa menerima lagi fasilitas beasiswa yang lain. Yang bukan full beasiswa ya, berarti salah satunya itu ya. Betul. Tapi yang 74% itu bisa mengikuti rata-rata raport, ataupun USM juga bisa. Betul sekali. Itu Bapak Ibu ya, jadi anak Bapak dan Ibu juga bisa masuk UPJ dan mendapatkan potongan 75%. Kalau misalkan bukan Marga Jaya itu pasti reguler jadi 30% doang ya, Miss Dija? Iya, betul. Dari 29.500.000 hanya dipotong kurang lebih 30% ya untuk Januari dan Februari karena sudah masuk di gelombang pendaftaran ketiga. Nah, semakin ke sana itu semakin nanti akan 0% ininya fasilitas potongan biaya uang pangkalnya. Berarti prioritasnya kalau misalnya kan terkadang ada orang tua yang ingin nunggu SNMPTN atau SBMPTN, ya kan? Kan kita udah masuk gelombang 4, tapi itu tetap berlaku 75%. Kalau untuk yang beasiswa Marga Jaya ini tetap pokoknya ya siap kapanpun begitu dia daftar. Berarti nggak ada batas waktunya sampai penutupan pun, misalkan itu masih
sampai pendaftaran. Pendaftaran terakhir itu di bulan Agustus. Ya. Itu masih tetap berlaku. Oke, berarti itu sampai nggak ada batas waktunya, Miss Ji, ya, betul? Ya, jadi automatically dia term and conditionnya sudah apply dan there's no limitations of time kayak gitu. Berarti yang penting adalah aktif, sebagai anak dari pegawai tetap yang masih aktif. Oke, dan itu harus ada rekomendasi dari pihak HRD-nya juga. Ya, dari pihak HRD, dari unit bisnis tempat Bapak Ibu sekalian bekerja. Dan Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mendapatkan informasi bahwa misalkan Bapak dan anak Ibu itu misalnya mau masuk program studi yang ada di Universitas Pembangunan Jaya, dan itu bebas memilih program studi yang ada di UPJ, Miss DJ ya? 10 program studi. Dari 10 program studi ya, kita punya program studi kalau dibagi dalam 2 fakultas. Fakultas yang kami punya di UPJ itu ada Fakultas Humaniora dan Bisnis, yang di dalamnya ada satu program studi manajemen. Kemudian ada program studi psikologi, ada program studi ilmu komunikasi. By the way, kami saat ini sedang on air dari studio terbaru yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, yang tadi juga ada di video, tapi pada saat di video itu masih dalam proses rating. Ya. Ini sekarang kita sudah menggunakan kurang lebih 1 tahun di studio di gedung A kita sebutnya. Ini milik dari program studi ilmu komunikasi. Tuh. Dan krunya di sini adalah mahasiswa. Nanti di staff di belakang layar ini, di depan saya ini ada yang kameramen, kemudian ada teknisi dan lain itu mahasiswa yang sedang on air dengan kami saat ini. Kemudian di fakultas itu tersebut juga ada satu lagi, yaitu akuntansi, yang menjadi salah satu program studi pilihan di Fakultas Humaniora dan Bisnis. Kemudian Fakultas Teknologi dan Desain, kami punya tentunya ada program studi teknik sipil, kemudian juga arsitektur. Kemudian kami punya yang berkaitan dengan desain, ada desain komunikasi visual. Nah, salah satu backdrop dan segala macamnya visual communication yang dipakai di studio UPJ itu juga adalah karya mahasiswa. Kemudian dari di kafe tadi kami sebutnya. Kemudian ada program studi desain produk yang di dalamnya terdapat kelas, salah satunya yang unik adalah ada kelas tentang urban toy yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Itu hanya ada di desain produknya UPJ, dan desain produk UPJ merupakan ada program studi dengan prestasi internasional. Jadi mereka menang seringkali mengikuti kompetisi desain secara internasional dan seringkali pula menjadi menjadi juara, bawa pulang medali. Kemudian ada yang berkaitan dengan teknologi informasi, ada program studi sistem informatika, ada program studi informatika, dan kemudian ada program studi sistem informasi. Yang sebagai tambahan informasi, bahwa sistem informasi nanti kita akan buka kelas internasionalnya juga, yang keunggulannya adalah programnya itu nanti language of instruction-nya tentu saja berbahasa Inggris, karena ini kelas internasional. Dosen pengampunya juga adalah ekspatriat. Kemudian keunikan dari program ini adalah di semester pertama dan kedua siswa itu kuliah di kampus, tetapi nanti jadi full time study di first year, tahun pertama. Nah, di tahun kedua, ketiga dan keempat, atau mulai di semester 3 sampai dengan semester 8, mahasiswa itu sudah diwajibkan untuk melakukan internship dengan startup, IT startup di luar Indonesia. Jadi overseas based information technology companies yang mereka bisa lakukan secara remote. Jadi kuliah dan bekerja secara remote, yang nanti dari kegiatan internshipnya tersebut mahasiswa akan mendapatkan penghasilan yang kalau di total selama
3 tahun, dari tahun kedua sampai tahun keempat itu total hasil dari internshipnya itu bisa mencapai kurang lebih $16.000 USD. Itu bahkan jadi lebih besar dengan biaya kuliah yang dikeluarkan untuk program studi ini, itu dengan program internasional. Itu yang terbaru yang sudah dipunyai oleh UPJ di usia yang memasuki ke 10 tahun, 9 tahun memasuki 10 tahun dengan peringkat 100 besar nasional. Berarti di UPJ ini ada 2 fakultas dan terdiri dari 10 program studi ya. Yang pertama itu Fakultas Humaniora dan Bisnis, itu terdiri dari akuntansi, manajemen, kemudian psikologi dan ilmu komunikasi. Fakultas Teknologi dan Desain itu DKV, desain produk, informatika, sistem informasi, arsitektur, dan teknik sipil ya? Ya betul ya, semua karena kita mengusung urban education, kita adalah urban campus, keahlian kita, ada spesifikasi kita adalah di urban development tadi, di urban studies yang terdiri dari urban development, urban style, dan lain urban growth, dan lain-lain. Itu makanya program studi yang UPJ punya, Bapak Ibu, adalah program studi yang memang ada di lingkup urban studies tersebut. Gitu. Gigi, saya mau nanya dong, kalau misalnya ada anak SMA dari jurusan IPS, tapi dia passionnya, aduh, aku mau masuk teknik sipil nih, nah di UPJ itu bisa apa enggak? Sebenarnya untuk secara seleksi, jadi seleksi di UPJ itu tidak membedakan apakah sipil itu hanya untuk anak IPA, terus anak IPS hanya boleh ke humaniora dan bisnis, misalnya hanya boleh ke manajemen, ke e-com, dan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Kalau di UPJ, anak IPS pun bisa mencoba seleksi, bisa ikut seleksi untuk program studi di Fakultas Teknologi dan Desain. Gitu. Jadi tidak dibatasin ya? Iya, tidak dibatasi bahwa kalau FTD atau teknologi dan desain hanya untuk anak IPA, anak IPS pun bisa. Berarti mau dari dia sekretaris pun bisa masuk ke jurusan DKV ataupun psikologi ya, tergantung dia passion di mana ya. Ya, karena sekarang kan anak-anak kadang jurusan itu tidak pada saat yang dia pilih di SMA itu tidak menggambarkan keahliannya. Jadi karena jurusan itu kan dia harus memilih ya di kelas 2 kalau nggak salah ya. Kelas 11 sekarang sebutnya. Nah, tetapi anak itu bisa saja punya dia bahkan di sekolah ada pilihan mata pelajaran lain yang berkaitan dengan komputer, yang berkaitan dengan bisnis, yang berkaitan dengan sains juga yang bisa dia pilih pada saat walaupun dia ada di jurusan IPS. Apalagi sekarang SMA juga sudah Pak Mas Menteri meluncurkan program Merdeka Belajar yang juga dimulai juga dengan anak-anak SMA. Baik, Budi, ada pertanyaan dari PT Arkonin. Bolehkah bertanya berkaitan dengan beasiswa bagi anak kuliah? Boleh Pak, silakan untuk di-unmute suaranya. Silakan dengan Bapak siapa? Juga boleh. Kita akan menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu sekalian. Boleh. Bu, saya Nana dari PT Arkonin. Terima kasih Mas. Kembali ke undangannya, soalnya kan undangannya kita untuk penjelasan mengenai beasiswa buat anak usaha ya, anak-anak pegawai ya. Jadi saya ingin tanya mengenai yang 75% dari uang pangkal. Ya. Tapi pertama sebelum itu, ini disebut namanya beasiswa pembangunan jaya kali ya Bu ya, bukan beasiswa Marga Jaya ya, agak hancur gitu. Karena kan ada Yayasan Marga Pembangunan Jaya yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa UPJ berprestasi. Jadi mungkin beasiswa yang bagi beasiswa pembangunan jaya bagi anak pegawai jaya gitu ya. Iya Pak, betul. Jaya ya bukan ya. Baik. Kami ini masih memegang SK yang dari Jaya yang mengatakan bahwa jika ada anak pegawai yang mau sekolah di Yayasan Pendidikan Jaya, PJ Global segala macam, itu ada ketentuan diskon 50%. 25% ditanggung oleh pegawai, ditanggung oleh yayasannya, 25% ditanggung oleh perusahaannya. Berkaitan dengan yang program ini 75%, apakah menghilangkan kewajiban itu? Artinya kalau memang ini jalan, SK yang tadi kan berarti sudah tidak bisa berlaku lagi untuk kami di unit. Apa begitu ya? Jadi tadi Pak, term and condition-nya memang hanya salah satu jenis beasiswa saja yang bisa digunakan gitu fasilitas. Iya. Saya paham dengan salah satunya. Berarti
Kalau nanti ada pegawai Arkonin yang anaknya mau sekolah kuliah di Universitas Pembangunan Jaya, syaratnya kan hanya anak pegawai ya, pegawai tetap ya. Tidak ada syarat-syarat penyerta lainnya. Artinya dia akan dapat fasilitas 75% free dari uang pangkal. Betul, Pak. Artinya kan menghilangkan kewajiban kami yang 25% untuk support anak pegawai yang mau masuk di UPJ gitu. Iya, jadi dari 29.500.000 uang pangkal, kalau calon mahasiswa baru dari misalnya dari putra atau putri dari salah satu pegawai tetap yang masih aktif di Arkonin, pada saat mendaftar dengan membawa surat rekomendasi dari HRD-nya Arkonin, itu secara otomatis memang kami langsung dipotong pembayarannya, tidak lagi 29.500.000 itu, hanya membayarkan uang pangkal sebesar 25% saja dari jumlah yang 29.500.000 rupiah, karena kami berikan fasilitas potongan sebesar 75% tadi, Pak. Oke, berarti SK Jaya yang kami pegang ini semua yang dipegang. Saya pikir mungkin unit lain juga bisa konfirmasi benar atau tidak. Jadi SKJ yang kita pegang mengenai kewajiban 25% untuk kita berikan uang pangkal ke siapapun anak pegawai yang masuk di sekolah Jaya ini, itu sudah tidak berlaku lagi untuk di UPJ, karena kan akan dapat 75% ya. Gitu ya Bu ya. Pak Nana, Ya. Izin Pak. Ya. Itu SK sampai kapan Pak berlakunya Pak? Sampai sekarang kita pegang tuh Pak. Masih pegang ya? Iya, kita mesti cek dengan itu Bu, karena agak bingung juga itu. Memang kita, jadi gini apa prinsipnya, satu keluarga kita Pak ya semua, apalagi Arkonin ya, udah deket banget sama UPJ gitu. Banyak mahasiswa lulusan kita masuk ke Arkonin gitu. Jadi prinsipnya kita pasti nggak akan bersulit. Namun dalam tatanan organisasi yang lebih tinggi, kita pasti akan mengacu ke SK-SK yang dikeluarkan di holding ya. Kita juga tidak mau nanti akan berbenturan dengan SK di holding. Namun juga di sisi lain prinsipnya kita juga ingin pastinya memberikan fasilitas yang baik. Apalagi kita satu keluarga dan ini kampus ya, kita sebisa mungkin kalau memang ada kesempatan ya kenapa enggak gitu, anak-anak yang dari pegawai di Jaya bisa berkuliah di UPJ gitu. Nah nanti mungkin kita cek ya Pak ya terkait dengan SK itu ya. Saya mungkin mencoba berdiri pada posisi sedikit lebih hati-hati karena prinsipnya SK itu lebih tinggi daripada yang ada di UPJ dan di yayasan ya. Artinya kita tidak mau juga nanti saat kita berjalan nanti berbenturan dengan SK yang lebih tinggi. Ya, saya pikir perlu dilihat karena kan sekarang ini misalnya nih Arkonin ada orang masukkan ke mau SMU ke atau apa gitu ya, masuk ke ini Jaya, mereka lihat tuh, misalnya kemarin ada kasus di kita yang ke UPJ, dia tawarkan, Anda dapat fasilitas 50% nih, tapi karena dia masuk dengan jalur prestasi yang tesnya dia ranking berapa gitu, akhirnya dapatnya 75%, kan nggak diambil sama dia itunya kan, ya nggak apa-apa, jadi dia bilang, enggak Pak, saya nggak ambil prestasi itu, karena saya dapat uang pangkal yang jauh lebih murah, karena anak saya ikut tes, kemudian dia dapat prestasi yang bagus, sehingga cuma 75% dia dapat diskonnya, dia cuma kewajiban 25%, kan nggak diambil tuh SK itu Pak. Ya. Nah, hal ini tidak dikonfirmasi, saya khawatirnya nanti begitu ada pegawai anaknya yang masuk tidak perlu jalur prestasi ini, tapi karena sebagai anak pegawai, ternyata dapat 75%, kemudian ke saya mereka konfirmasi, Pak, yang 20% kewajiban kantor tetap dong harus gitu. Ya. Oh iya begitu gitu loh, tolong ini. Paham Pak? Ya. Ya, betul, Pak. Kalau sedikit juga informasi, ini juga terjadi waktu kemarin ada, kalau nggak salah ada anak dosen ya masuk ke SPJ kalau nggak salah, SPJ. Ya. Juga sama, akhirnya muncul tagihan ke UPJ Pak, yang seperti SK itu. Jadi kita coba konfirmasi dengan berbagai stakeholders yang ada, khususnya di grup Pak ya, di grup. Karena kita ngomong di grup pasti kan lebih tinggi posisinya daripada di yayasan. Ya kita akan coba konfirmasi. Namun prinsipnya yang paling kita coba pegang adalah kita ingin berikan kesempatan lah sebesar-besarnya gitu. Kalau bisa dibikin mudah, kenapa dibikin ruwet? Kan begitu Pak ya. Namun aspek itu kita akan cek Pak supaya lebih clear ke depan supaya kita nggak salah melangkah ya.
Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nana. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Nana, terima Ya, kasih sama-sama, informasi. Bu. Sama-sama Bu. Baik, Bapak terkait dengan informasi UPJ, masih ada buka sesi tanya jawab Bapak dan Ibu sekalian. Tadi udah mengenai ini ya, berarti ya, beasiswa Marga Jaya tadi ya. Jadi ada beasiswa Bangunan Jaya, ada beasiswa Marga Jaya. Jadi Oke. beasiswa Marga Jaya itu untuk mahasiswa existing student. Kalau Oke. kita ini beasiswa untuk calon mahasiswa baru. Oke. Oke. Baik, Miss DJ, untuk selanjutnya mungkin kita langsung foto sesi foto Oh iya, bersama foto ya. bersama ya. Jadi Sebelumnya. untuk kenang-kenangan ya, untuk salah satu grup Jaya ya, kita kan udah lama nggak berkumpul nih ya. Jadi boleh Bapak dan Ibu untuk menyalakan videonya karena kita akan foto bersama. Ya, Bapak dan Ibu boleh nyalakan videonya semuanya. Sudah? Oke. Kita foto bersama ya Bapak dan Ibu, kita hitung sampai 5 kali ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Terima Oke, kasih. sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk kelompok usaha pembangunan Jaya Group yang sudah hadir. Dan terima kasih juga untuk Bapak Edi. Dan terima kasih untuk Ibu DJ sudah memberikan pemaparan materi dan kata sambutan yang sudah diberikan oleh Pak Edi. Dan terima kasih banyak, saya Alifianto Marsiano, undur diri untuk acara pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu semuanya. Saya doakan sehat selalu. Baik. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Sampai jumpa di event berikutnya. Selamat pagi. Sampai jumpa, Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih waktunya. Sehat selalu. Salam sehat dari UPJ. 2, 1.